Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Everythings, yang akan membahas tentang apa ya, materi-materi pelajaran BK di kelas 10, 11, atau kelas 12. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penting mencari pekerjaan gitu ya. Jadi pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang perguruan tinggi karena dirasa yang namanya kelas 12 itu kan setelah lulus beragam ya, bisa melakukan sekolah lanjutan atau yang biasa kita bahas itu menuju perguruan tinggi gitu ya, mau swasta mau negeri atau sekolah ikatan dinas. Nah, selain itu juga kelas 12 juga kan bisa langsung bekerja gitu karena sudah lebih dari 17 tahun pada umumnya. Walaupun masih ditemukan anak-anak yang misalkan umurnya belum 17 tahun. Nah, tapi nggak apa-apa, ikutin aja karena suatu saat materi ini pasti sangat dibutuhkan, karena setiap orang pasti ujungnya akan mencari pekerjaan. Mau yang kuliah dulu atau mau yang langsung kerja. Nah, ini adalah langkah-langkah pentingnya. Oke, yang pertama adalah tentukan arah Anda gitu. Nah, setelah Anda merasa sudah di kelas 12, nah Anda tentukan arah Anda maunya kemana nih kalau dalam bekerja gitu ya. Pasti dalam diri selalu ada aja perasaan-perasaan di mana saya pengen bekerja di perusahaan A, B, C, atau D. Atau mungkin ada juga orang yang saya mah nggak mau jadi pegawai, saya pengen jadi pengusaha dan lain-lain. Mau jadi pengusaha, mau jadi pengusaha itu mau pengusaha klasik gitu yang punya toko-toko atau pengusaha online, itu sama aja. Dan juga pegawai di satu perusahaan itu sama aja, sama-sama bekerja. Nah, hal terpenting yang harus kalian perhatikan adalah pertama, yaitu adalah tentukan arah Anda. Nah, Anda mau kemana nih? Eh, apakah mau jadi pengusaha atau mau jadi pegawai? Kalau misalkan jadi pengusaha, mau jadi pengusaha apa? Pengusaha online kah? Pengusaha klasikal kah? Kemudian apa yang Anda usahakan? Barang atau jasa gitu. Kalau barang, barang apa? Apakah akan barang berupa makanan atau barang berupa pakaian atau barang berupa elektronik? Nah, itu sesuaikan dengan arah diri Anda. Kira-kira Anda merasa nyamannya atau cocoknya di mana? Atau mau jadi pengusaha di bidang jasa? Jasa apa? Ojek online juga kan suatu bentuk usaha jasa ya. Karena di dalamnya itu merupakan jasa mengantarkan orang atau jasa mengantarkan barang gitu. Nah, itu bisa kalian kalau mau boleh gitu ya. Yang penting nyamannya aja gitu. Kemudian eh kalau misalkan tidak mau jadi pengusaha, mungkin kalian bisa menjadi pegawai gitu. Tentukan arah kalian, arahnya mau kemana nih, perusahaan apa? Karena perusahaan tuh beda-beda gitu, dan tentunya peraturannya beda, gajinya juga beda. Bisa jadi di satu perusahaan eh penerimaan karyawannya banyak, tapi gajinya kecil. Ada juga perusahaan yang penerimaannya sedikit, cuman gajinya besar. Nah, itu harus kalian tentukan arahnya, kalian mau kemana. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki filosofi kayak misalkan mengikuti air aja ngalirnya kemana. Itu harus dipertimbangkan juga, air itu arahnya kemana gitu. Apakah airnya mau mengarah ke sawah ataukah airnya mau mengarah ke laut. Nah, itu juga kan harus dipertimbangkan gitu. Yang penting ini hidup kalian gitu, kalian harus punya arah hidup yang jelas gitu. Oleh karena itu, untuk mencari pekerjaan itu kalian harus punya arahnya mau kemana gitu. Dan boleh sih punya filosofi yang penting pekerjaan apapun yang penting halal gitu. Tapi kalian harus tahu maksudnya pekerjaan apa yang baik bagi kalian, bukan hanya halal tapi juga baik dan mencukupi diri kalian gitu ya.
Ada pekerjaan-pekerjaan yang halal, tapi sayangnya tidak cukup untuk memenuhi kehidupan kalian. Nah, oleh karena itu kalian harus menentukan arah pekerjaan apa yang kalian inginkan. Nah, setelah menentukan arah, yang kedua adalah kalian harus melakukan riset. Riset ini diperlukan untuk apa ya? Menyesuaikan arah kalian sudah benar atau belum. Misal, kalian mau menjadi pengusaha tadi ya awalnya. Pengusaha apa? Pengusaha makanan. Nah, kalian riset dulu tuh makanan apa yang kiranya bakal laku dijual. Cara bikinnya seperti apa? Modalnya berapa? Nah, itu harus kalian pikirkan. Nggak bisa tuh yang namanya, saya pengen bikin usaha kue misalkan. Kalian cuman bisa bikin kuenya aja, tapi kalian tidak tahu cara memasarkannya. Nah, itu juga akan menjadi suatu kendala. Oleh karena itu, sebelum kalian mengeluarkan modal untuk membuat usaha, kalian harus riset dulu bagaimana cara jualnya yang bagus, tempatnya di mana gitu, bagaimana cara ordernya. Biar ketika kalian sudah siap, ada modalnya, kemudian modal itu kalian keluarkan untuk bikin kuenya laku dan menjadi pemutar uang gitu, dari modal modal ngeluarin uang, dijual ngasilin uang lebih banyak, dibalikin lagi ke modal lagi, terus sampai akhirnya mendapatkan keuntungan untuk kehidupan kalian. Lebihnya itu, keuntungannya itu untuk memenuhi kehidupan kalian. Atau misalkan kalian mau jadi ojek online. Nah, kalian riset dulu tuh apa aja sih syarat untuk menjadi ojek online, atau apa aja sih eh, syaratnya gitu kan. Pertama, misalkan kalian punya motor misalkan. Oke, apakah cuman punya motor doang cukup untuk menjadi ojek online? Kan enggak. Mungkin kalian harus punya SIM, kalian harus daftar di mana, harganya berapa, aturan main dari ojek online itu seperti apa. Nah, kalian harus pahami dulu itunya gitu. Atau mungkin lebih bagus lagi kalau kalian memang punya arahan gitu ya, punya arah hidup saat ini untuk menjadi ojek online, kalian harus tahu juga riset gitu. Kira-kira tempat mana aja nih yang banyak pelanggannya gitu. Nah, kalian harus tahu tuh jalan-jalan di Kabupaten Karawang itu kemana. Nah, seperti itu. Itu perlu adanya riset. Jangan sampai kalian punya motor udah ojek online aja. Terus akhirnya kalian susah daftarnya gitu karena belum punya SIM. Kan sayang kalau seperti itu. Oleh karena itu dari awal nih, sebelum kalian masuk ke dunia kerja, mumpung kalian masih sekolah, manfaatkan waktunya untuk melakukan riset tersebut gitu. Biar nanti setelah lulus kalian sudah punya arahan, kalian sudah punya pengalaman dari baca-baca atau riset kalian, tinggal kalian jalan. Semoga berhasil seperti itu ya. Yang penting arahnya sudah benar dan sudah punya riset terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, bukan yang terakhir, yang ketiga adalah mempersiapkan lamaran kerja. Nah, apa aja sih lamaran pekerjaan itu? Nah, ini khusus buat yang mau jadi pegawai gitu, bukan jadi pengusaha. Tapi sebenarnya kalian jadi ojek online pun harus melamar kalau tidak salah. Nah, kalian bisa baca-baca atau cari informasi tentang apa aja sih di dalam surat lamaran pekerjaan itu. Biasanya di dalamnya itu ada CV, ada ijazah, ada sertifikat-sertifikat, ada pas foto, ada surat lamaran kerja, dan lain-lain. Nah, mungkin nanti untuk persiapan perangkat lamaran kerja itu akan ada video selanjutnya gitu ya. Nah, yang keempat adalah jejaring. Jadi kita itu perlu jejaring. Misalkan kayak mau kerja apapun harus ada teman atau jejaring yang nantinya bisa digunakan untuk membantu kalian. Sebagai contoh, misalkan kalian mau usaha kue, tadi kita bahas tuh. Kalian udah punya modalnya, udah riset, udah udah bisa dagangnya. Nah, kemudian cari jejaring. Setelah kalian jadi nih kuenya, nah kalian misalkan punya teman kalian itu adalah salah satu jejaring. Jejaring kalian misalkan teman kalian adalah
pengusaha warung gitu, pengusaha warung gitu, warung kecil-kecilan ya. Nah, kalian bisa tuh titipkan kue tersebut ke teman kalian. Misalkan kalian punya teman 10 aja, yang teman kalian itu, jejaring kalian itu ternyata buka warung, berarti ada 10 toko yang bisa kalian simpan barang dagangan kalian. Nah, dari 10 tempat itu mungkin pelanggannya akan banyak gitu, sehingga mempermudah kalian mendapatkan keuntungan. Nah, atau misalkan jejaring untuk menjadi ojek online gitu, kan harus kuat juga pertemanannya. Takutnya suatu ketika kalian berjalan usaha ojek online tersebut, kalian mendapatkan kendala. Nah, ketika kalian punya jejaring, misalkan tukang bengkel atau lain-lain, kalian bisa minta tolong ke dia. Atau misalkan untuk mencari pekerjaan, yang ingin menjadi pegawai di satu perusahaan, kalian perlu banyak teman untuk menanyakan lowongan-lowongan pekerjaan. Siapa tahu kalian nggak tahu lowongan pekerjaan, tapi teman kalian yang sudah bekerja atau duluan bekerja gitu, senior kalian, alumni-alumni yang tahun-tahun sebelumnya, itu bisa memberikan info ke kamu tentang lowongan pekerjaan. Nah, yang kelima adalah jadilah seorang profesional. Kalau kalian sudah bekerja di satu tempat, nah jadilah profesional. Memiliki etos kerja yang baik, jangan malas-malasan. Karena kalau kalian sudah bekerja, kemudian kalian mengalami yang namanya prestasi atau kegagalan gitu ya, nah itu akan merusak nama kalian. Nah, kalau namanya itu sudah jelek, maka akan susah untuk bangkit kembali mencari pekerjaan. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah harus memiliki filosofi begini. Jangan buang kotoran di tempat kalian cari makan. Yang artinya adalah kalau kalian bekerja itu jangan sampai ada hal-hal jelek di tempat kerja. Kenapa? Karena kalau kalian punya hal-hal jelek di tempat kerja, tentunya itu akan membuat kalian tidak nyaman ketika mencari pekerjaan. Seperti ketika kalian makan tapi ada sampah di samping kalian, kan tidak nyaman. Oleh karena itu, miliki filosofi tersebut. Jangan membuang sampah di tempat kalian mencari makan. Oleh karena itu, kalian harus tetap hati-hati dalam bekerja. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang buruk yang akan mengganggu pekerjaan kalian nantinya. Nah, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian dapat merenungkan masukan-masukan yang ada dalam video ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di dalam komentar. Pertanyaan saya cuma satu, yaitu adalah kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk kalian. Itu aja, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.